Start dari IHSG. Ya, IHSG-nya hari ini ngebentuk pattern double bottom. Dia perfect banget ketahan di MA 200. Jadi pantulan kemarin itu membentuk satu apa ya namanya, satu V lagi di MA 200, ada 2 V. Udah ada 2 V sekarang, jadi itu udah terbentuk double bottomnya, tidak sempurna. Kalau double bottom sempurna, di sini V yang kedua itu mestinya sama kayak V yang pertama, ya. Jadi sama kayak V yang pertama di sini, pas. Tapi V-nya yang kedua agak tinggi. Nah ini nggak sempurna. Sudah ada namanya yang lain, patternnya, tapi nggak usah dipikir nama patternnya apa. IHSG masih bisa menguat terbatas sampai 7286. Ini udah hari Kamis, besok Jumat kemungkinan menguat terbatas. Terus abis itu akan turun zigzag sideways. Jadi gambarnya masih nggak berubah dari beberapa hari yang lalu. Supportnya sekitaran level 70, 50, 70, 60-an. Terus resistance-nya itu di 7286 masih nggak berubah. Jadi dia akan sideways. Sideways itu gerakannya zigzag di area tersebut. Kalau sampai dia breakout dari atau naik dari 7286 IHSG baru akan dibilang uptrend. Nah, jadi patternnya kira-kira gini. Jumat bisa naik dikit, terus kemudian next week ada potensi dia akan turun atau sideways lagi. Turunnya cenderung sideways. Nah, maka dari itu aku sangat menyarankan buat kalian nonton live-nya itu tolong dikonsistenkan dan nontonnya terus ya. Jangan pas lagi pengen aja market naik atau market turun galau nonton live gitu. Padahal ini kita bahas market itu mesti berkesinambungan terus. Cup and handle kah? Enggak, bukan cup and handle, ini patternnya ya. Oke, terus kita ngelihat saham Big Banks. Aku mau bahas di depan kali ini. Untuk saham Big Banks. Tapi sebelumnya aku mau infoin bahwa hari Sabtu nanti ada seminar investasi saham untuk pemula ya. Jadi ada seminar investasi saham untuk pemula. Bisa belajar di mvest.id, emvest.id/start dengan kode di sini kodenya TikTok, yang di sini kodenya IGEMO. Oke ya. Oke, terus ya, thank you Miss Lanitan. Hari ini effort niat nyatok rambut ya. Biasanya asal-asalan. Oke. Kali ini Big Banks aku bahas di awal banget ya. Market value 14 triliun, di pasar reguler itu 12,3 triliun, di pasar negosiasi 1,7 triliun transaksinya, dan asing hari ini net buy. Kemarin-kemarin net sell terus, asing hari ini net buy. Oke, kita lihat saham BBRI gimana kabarnya. Kongrat, ini email case BRPT dari nyangkut jadi cuan, selamat. Jangan euforia ya, ingat ya. Aku akan bahas itu juga nanti. Ya, BBRI gimana kabarnya? Buat yang mau nyendok-nyendok udah boleh belum? Jadi dari beberapa hari kemarin kita udah bahas kalau mau nyendok-nyendok udah boleh. Dia kena resisten, dan ini nanti aku mau jelasin kondisi makronya juga sama persis pas di area rejection atau area pantulan. Jadi BBRI ada potensi dia bisa turun lagi atau ada normal correction sampai mungkin level 4650, dan kemungkinan besar saat ini BBRI itu udah mencapai level bottom correctionnya di semester 1 2024 ya, di level 4660 gitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan 4660 ini jadi support kuat buat yang mau trading area 4660, 4640 sampai area 4710 tuh boleh di watch. Nah, teman-teman yang masih pemula kalau mau trading di Big Banks ini masih boleh. Kenapa? Tunggu retracement dulu ya. Dan di Big Banks itu kalau kalian nyangkut, contohnya kayak saham BRI, kalian nyangkut kena turunan, nggak usah panik, nggak usah jual gitu ya. Jadi kemarin aku baca di komen ada yang bilang
Aku takut gara-gara kamu bilang masih bisa turun terus aku jualin. Aduh, makanya nonton IG Live tuh jangan setengah-setengah, nontonnya sampai selesai dan continue setiap hari ditonton ya. Jadi nonton live tuh continue. Karena aku ada bilang juga kalau nyangkut di situ udah biarin aja. Nanti duitnya balik juga selama itu bukan uang kebutuhan pokok. Oke. Nah, jadi singkat aja BRI itu udah mencapai level bottom ya. Ini ada yang bilang sayang banget dijual-jual ya, kecuali dia butuh ya, kecuali dia benar-benar pakai uang itu untuk hidup gitu. Sementara ini supportnya di 4640 ini merupakan angka yang cukup kuat gitu. Tapi kalau misalkan di 4640 ini dijebol ke bawah, ini dia bisa menuju ke 4450. Nah 4450 ini adalah support monthly-nya BBRI yang didapat dari MA50 monthly. Jarang banget kesentuh, kalau sampai kesentuh ini berarti diskon yang bagus banget sih. Oke, thank you yang udah kasih sayuran, kasih love di sini. Oke, aku biar PT nanti aku bahas ya, saham Pak PP nanti aku bahas ya. Jadi emang udah dibahas kemarin bahwa beberapa saham dari grup Prayogo Pangestu itu memang mau naik gitu. Cuman kita ada review secara resikonya juga ya. Saran top up enggak, soalnya masih hold BBNI. Aku suka nih bahasanya top up, kayak apa ya, kayak saldo aja itu top up. Aku nggak bisa jawab itu, yang bisa jawab dirimu sendiri. Karena seberapa banyak uang dingin yang kamu punya itu aku nggak tahu. Dan kalau di Trading Academy kita sebutnya portfolio pinnacle, itu bagian dari asset allocation. Jadi kalau mau masuk lagi atau enggak, ya itu sebenarnya tergantung dari kekuatan finansial kamu dan juga profil resiko. Dan yang ketiga adalah mental ya. Di Mvest juga ada diajarin, hari Sabtu nanti ada Mvest Start, yuk join yuk, belajar di situ biar makin paham, makin pintar. Oke, kalau makin pintar, makin cuan. BBRI udah, terus aku ke BMRI ya sekarang ya. Jadi buat kalian-kalian yang baru mulai investasi, bagus nih BBRI-nya bisa buat udah boleh dicicil-cicil. Oke, terus Miss, kenapa saham Pak PP bisa naik banget? Oke, ntar tak bahas ya. Kali ini nanti yang terakhir dibahas tuh grup PP dan grup Tanu. Ini bilang Tanu juga dong, sembarangan dimanggilnya Tanu, bukan Hari Tanu, Andio. Oke, nanti dibahas. Thanks yang udah kasih bunga di sini. Oke ya. Thank you. Oke. Jadi kalau aku gini itu artinya thank you ya, karena yang di sini nanti bingung kenapa aku thank you terus gitu. Oke, lucu banget sih. BMRI, gimana kabarnya BMRI? BMRI ini aku lebih pilih BBRI, kalian juga udah tahu itu. Jadi hari ini nanti aku akan lebih cenderung untuk ngebahas saham-saham yang lain di belakang. Saham big banks aku bahas di depan dulu. Ya, jadi ini naiknya sementara, perhatikan ya. Kalau BBRI secara pattern itu dia udah naik ke level resistensi. Sebenarnya dia udah naik 2 kali BBRI itu. Yang pertama di 30 April udah naik lebih tinggi daripada hari ini, dan hari ini tuh dia naik lagi sampai ke level yang sama dengan 30 April di 4940. Bahkan di 30 April kemarin dia tuh udah mulai naik tuh sampai 5050, lebih tinggi daripada hari ini. Cuman closingnya sama kayak hari ini. Closingnya sama kayak hari ini. Jadi BBRI itu sebenarnya udah naik 2 kali. Nah, melihat hal ini, aku melihat bahwa BBRI itu sudah dalam tahap akumulasi dibandingkan dengan BMRI. Nah, kalau BMRI secara teknikal, kita melihat secara teknikal di sini belum, tanda akumulasinya belum kelihatan. Dia baru naik dikit, volumenya lebih kecil daripada beberapa hari yang lalu. Tanggal 2 Mei dia baru jatuh guyuran pertamanya. Nah, beda banget dengan BBRI yang dia udah jatuh berkali-kali. Guyurannya itu udah dari tanggal berapa nih, dari April awal, dan sekarang justru udah ada tanda-tanda akumulasi. Tanggal 8 Mei hijau volume gede, tanggal 29 April, 30 April juga hijau volume gede. Sehingga BBRI menurut saya lebih aman untuk disendokin, oke ya. Mau lamsam gimana, mau nyerok gimana? Kalau kamu udah pengalaman di saham, mau nyerok silahkan ya. Dan menurut aku sih resikonya nggak terlalu besar di BBRI, oke? Thanos, oke. Nanti ya Thanos dibahas juga ya.
Chandra skip saham Tanu pelit. Masa sih? Aku ngelihat ada yang bagus loh, patternnya ada yang bagus loh. Oke, mari kita lihat. Jadi kesimpulannya Big Bang tadi udah ngerti kan ya? Simple way. Ini aku summary di sini dan nanti abisnya aku mau ngebahas secara makro juga. Oke ya, abis ngebahas secara makro, aku ngebahas indikator makronya gimana. Habis itu aku akan bahas saham-saham lain termasuk saham-saham Pak PP yang meramaikan bursa, terus meramaikan bursa dan bikin bursa kita jadi nggak relevan dengan indeks Amerika. Dulu relevan, sekarang nggak gitu relevan. Oke, BBCA ini juga lagi kena resisten. Kita lagi menunggu BBCA. Barangkali bisa sampai ke level 9.200-an ya. Jadi 9.200 sampai 9.350 valuasinya BCA dan BMRI masih mahal. Beda dengan BMRI yang buangannya kencang banget. BCA ini buangannya nggak terlalu kencang, jadi dia adem-adem wae lah. Valuasi juga nggak terdiskon, adem-adem aja, turun enggak, naik juga enggak gitu. Jadi intinya lebih ke BBRI kalau mau cari diskonnya. Oke ya. Terus BBNI buat kalian yang ketakutan di sini udah tenang aja lah ya. Nggak usah takut. Nah, BBNI ini juga ada akumulasi seperti BBRI sebenarnya. Tapi perhatikan sudah kena resisten ya. Resistennya tuh apa? Mungkin yang tadi pagi nonton morning briefing itu udah tahu. Resistennya adalah garis downtrend line yang dibentuk dari tanggal 14 Maret, 1 April, dan hari ini tuh kena sama garis itu. Jadi garis yang sama turun itu disenggol 3 kali, kena rejection. Potensi akan ada rejection. Aku akan coba perbarui path-nya. Nah, BBNI dia berpotensi kalau ada turun atau retracement itu sekitaran area 4880 atau 4900-an. Oke ya. Oke, terus TLKM masih bisa turun kah? Sebentar, abis ini aku bahas TLKM dan ASII. Tapi nanti belakangan aku akan bahas saham-saham Pak Prayogo Pangestu dan juga Haritanu, saham-saham grup yang menarik perhatian kalian buat trading. Oke, terus aku mau bahas saham BNGA. Mtrade kemarin nitip sendalnya di BNGA. Kita udah profit taking kemarin dan ini BNGA-nya ada double bottom. Ini jadi watchlist kita banget untuk BNGA-nya. Jadi kalau udah patternnya kayak gini berarti ada tanda-tanda dia akan ada recovery dalam jangka pendeknya gitu. Jadi BNGA ini expected gimana? Akan turun sedikit sampai 1840-an, terus kemudian bisa naik lagi sampai 1920. Kesimpulannya saham-saham perbankan besar BBRI, BBNI, BMRI, BBCA, BNGA hari ini kan naik. Besok kalau naik udah terbatas banget, udah pada deket resisten. Minggu depan itu bakalan bisa turun, bakalan bisa koreksi. Tapi sekali lagi highlight, semoga kalian gak live pas aku sebelum ngomong ini, nanti ketakutan lagi gitu. Udah dibahas live gitu, jadi gak dapat secara utuh. Jumat besok bisa naik sedikit terbatas aja, mungkin akan sideways. Nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Senin, Selasa, Rabu, besok pekan depan, ini semua probability ya, bukan aku nebak-nebak kayak dukun ya. Senin, Selasa, Rabu itu ada potensi normal correction, normal retracement, baru setelah itu bisa menguat lagi dan kita akan update secara harian real time di Mtrade. Oke ya. Kok market nggak seperti yang Miss gambarkan ya, hari ini lumayan bullish? Apakah gara-gara semalam laporan inflasi sudah menurun? Inflasi kita akan update, kita akan bahas. Tapi kalau sebenarnya nggak sesuai yang diharapkan, enggak juga ya, karena kita udah melihat bahwa IHSG itu akan sideways dan saham-saham big banks itu sideways. Pergerakan 1-2 hari beda-beda dikit ya. Tapi sebenarnya ini tuh sideways, gambar sidewaysnya juga udah dalam beberapa hari ini tuh udah digambar, bahkan dalam sebulan terakhir support IHSG di level 7062 sampai level di 7087 itu tidak berubah. Jadi intinya sideways tuh gerakannya zigzag, oke? Zigzag tapi ke samping. Terus kita akan review, paham ya? Untuk big banks intinya mau gimana, paham ya? Nah, sekarang aku akan review secara makro global.
makro global ini jobless claim-nya ini lebih bagus daripada ekspektasi. Kalau jobless claim-nya lebih bagus daripada ekspektasi, artinya ini membuat potensi inflasi ke depan akan lebih besar, ya, karena mereka punya daya beli, tapi angkanya cuma dikit aja. Dan angka ini masih bisa berubah-ubah terus. Jadi ini merupakan, kalau jobless claim sendiri, ini merupakan sentimen negatif untuk suku bunga, sehingga suku bunga itu tidak segera turun. Padahal market maunya suku bunga segera turun. Tapi ada sentimen positif ya terkait dengan inflasi Amerika yang cukup melandai, turun dengan turunnya tuh bagus banget, melebihi ekspektasi pasar. Nah jadi ekspektasinya tuh ini aku kasih lihat ya gambarnya ya. Oke, kelihatan nggak sih tabel ini? Nih, jadi inflasinya tuh turun dari 3,5% dari 3,5 jadi 3,4% gitu. Ya, jadi dari 3,5 jadi 3,4% dan ini lebih bagus daripada ekspektasi. Cuman sentimen kayak gini masih bisa berubah-ubah terus. Jadi kalau kalian ngikuti live aku dari tahun 2020 sampai sekarang bicara tentang suku bunga yang mulai rame kita bahas tuh dari 2022 sebenarnya. Bentar nunggu the Fed-nya lagi hawkish, lagi pesimis. Tahu-tahu data bagus, the Fed-nya lagi jadi optimis. Sehingga kita mesti bisa melihat secara garis besarnya. Kalau ngelihat data inflasi yang sesaat-sesaat seperti ini dan juga data pengangguran yang cuman jangka pendek kayak gini sifatnya, bakalan bingung, bakalan terombang-ambing. Kemarin Powell hawkish, hari ini data inflasinya dovish gitu, jadi bakalan terombang-ambing. Intinya gimana? Aku mau kasih tahu buat kalian, intinya satu, perekonomian di dunia ini sudah mulai membaik dibandingkan kerusakan secara finansial dan struktural yang terjadi pada masa pandemi kemarin. Tapi masih diperlukan proses. Dan saat ini bagusnya perekonomian itu membaik dengan soft landing. Apa artinya soft landing? Di masa pandemi kemarin perekonomian tuh ngegas naik kenceng banget. Bukan ngegas naik kenceng banget. Inflasinya naik ngegas kenceng banget. Kenapa? Karena kebijakan moneter fiskal yang agresif banget dari Amerika. Supaya ekonomi tetap bisa bergerak, mereka cetak uang terus dan kasih duit terus. Tapi masyarakat tidak beraktivitas sehingga terjadilah stagflasi, inflasinya kencang banget. Nah itu kayak meroket gitu. Pasar saham kripto juga meroket. Terus perlahan-lahan mulailah kebijakan moneter dan fiskal termasuk suku bunga tuh diperketat, suku bunganya dinaikin. Nah, waktu itu masih ingat kan 2023 pada heboh teman-teman semua, sorry ya aku matiin komennya, aku ke distract. Tahun 2023 masih pada ingat nggak sih pada heboh mau resesi sampai Presiden Jokowi itu bilang bahwa perekonomian dunia sedang tidak baik-baik saja. Dan Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani itu juga bilang bahwa perekonomian dunia nggak baik-baik saja, mau resesi. Sampai masyarakat tuh pada ketakutan. Dan karena ketakutan itu, jadi menurut aku sih self-fulfilling prophecy. Artinya apa? Sebenarnya perekonomian tuh di Indonesia masih bergerak, tapi karena ketakutan resesi, banyak orang yang tidak berani mengembangkan usahanya. Istilah kata tuh misal, orang mau kulaan barang buat melakukan pembelian untuk bisnisnya, mereka jadi banyak yang takut. Mereka mau berinvestasi jadi banyak yang takut. Sehingga banyak teman-teman dari perbankan yang mengatakan bahwa duitnya itu ngendep di bank. Mereka nggak berani muterin duitnya. Itu udah kayak self-fulfilling prophecy. Tapi ternyata
landing kan ini direm ya, dari naik kencang terus diremnya perekonomian di Amerika ini supaya nggak inflasi ini, itu nggak jatuh boom. Tadinya semua orang udah memperkirakan, waduh parah nih, bakalan jatuh, parah nih, bakalan crash nih, kalau crash bakalan resesi, depresi di Amerika, di Eropa, dan kena di Indonesia, semua udah ketakutan. Tapi ternyata dia cuman soft landing tuh turun pelan-pelan. Dan sekarang ini sebenarnya perekonomian di dunia ini lagi membaik tuh, turunnya tuh pelan-pelan. Setelah kemarin naik roller coaster, naik kencang, ini turunnya pelan-pelan. Dan dalam jangka panjang itu sampai tahun 2025 nanti dan 2024 akhir 2025 itu arahnya suku bunga bakalan turun. Entah kapan, pokoknya suku bunga bakalan turun, entah September, entah Desember, entah 2025. Dan ketika suku bunga turun, suku bunga Amerika turun, saham tuh naik. Jadi buat kalian-kalian yang saat ini mendapat berkat lagi saham-saham big banks, terutama BBRI di diskon banget saat ini, itu merupakan sebuah kesempatan atau keuntungan, dimana BMRI udah naiknya 200-300% dari pandemi kemarin, dan kalian mungkin ada yang belum dapat ini. Semoga bisa dipahami, itu garis besar perekonomian mau kemana. Jadi supaya kamu nggak pusing kayak ngerespon Jerome Powell, ngerespon data pengangguran, ngerespon data inflasi, kok ini blundet, sebentar dibilang hawkish, sebentar dibilang dovish, sebentar dibilang menguntungkan, suku bunga mau turun, sebentar dibilang ini kayak tadi aja data pengangguran dan data inflasi udah dua hal yang berbeda. Data inflasinya bagus, nanti katanya suku bunga bakalan turun gitu. Tapi lihat data pengangguran, penganggurannya membaik, itu malah justru nggak bagus, bikin suku bunga nggak bisa turun. Lah gimana? Udah lihat jangka panjangnya aja, intinya kalian baik-baik saja. Nah sedangkan yang buat trading tuh apa aja bisa. Trading itu gak usah mikirin suku bunga. Trading itu semua bisa, mau komoditi, mau sahamnya Pak PP, tapi hati-hati dengan likuiditas dan money management. Itu aja, saya cuman mewaspadai ARB, tahu-tahu dibuang ARB. Mau sahamnya Pak Haritano, mau sahamnya siapa, terserah. Mau Bumi, sahamnya Pak Bakri, terserah. Yang penting kamu punya stop loss, punya money management yang oke, ya. Tadi saham naik kan karena dolar jeblok. Dolar jeblok tuh ya karena itu tadi, kondisi-kondisi makro, inflasi, initial jobless claim, dan sebagainya yang menyebabkan indeks dolar terhadap mata uang lain itu jadi turun gitu loh. Jadi efeknya ke situ, dan juga ke US 10 years bond yield, ke harga saham dan semuanya. Tapi intinya sebenarnya awalnya dari inflasi dan juga data-data makro di Amerika. Semoga bisa dipahami, aku gak perpanjang lagi di makro ini. Marvis mau all in di GoTo. Ada yang mau all in di GoTo. Jangan marah-marah sih. Wih, masa marah-marah sih? Kalau kayak gini marah-marah, gimana aku kalau marah beneran ya? Kalian join dong channel aku, di profile aku ada channel, join dong, aku suka sharing, tiba-tiba suka sharing hal-hal yang aneh-aneh gitu. Oke, aku mau review harga emas dulu nih, sebelum ke mana-mana aku mau review harga emas dulu, oke? Harga emasnya naik lagi ya, jadi dia sideways, harga emas naik lagi dan masih dalam tren sideways-nya. Gak usah pusing, loh katanya sideways kok naik, loh ini loh tren sideways-nya aku batasin ya. Batas bawahnya di 2282, terus batas atasnya di 2392 ya, thank you ya. Jadi di 2282, batas atasnya di 2392 atau di 2400. Ini batas bawah, batas atas. Intinya masih di dalam range tersebut, aku buletin deh di 2400 batas atasnya. Di dalam range tersebut itu masih range sideways, dan dekat batas atas itu cenderung ada potensi dia akan turun atau potensi terkoreksi sampai level 2340 masih bisa koreksi. Ingat ya, saat ini emas lagi dekat resisten, saham-saham big banks lagi dekat resisten, akan ada normal correction pekan depan, oke ya. Oke, terus Breeze gimana? BBRI masih net sell asing, Miss. Ngeri-ngeri sedep ya, Miss, kata Herman Selibel. Enggak ngeri sih, biasa aja sih. Kalau ngeliatin asing ya gimana ya, asing duitnya banyak gitu, jadi udah buang barang tuh udah sebulan 2 bulan ini berapa triliun. Jadi kalau angka berapa ratus M buat mereka nggak gede sih. Oke, kita ke Breeze dulu.
Prayogo Pangestu sedang mengetik, Pak Teddy ganti nama dulu dong Pak. Aku sebut-sebut terus, ada orangnya nggak ya? Jangan-jangan orangnya nonton loh. Ellen sentimen nih sama saya bikin harga saham saya naik. Kalau gitu saya sentimenin terus supaya harga sahamnya naik ya. Saya nggak sentimen sih sebenarnya, fine aja, nggak sentimen, cuman mengantisipasi resiko karena pernah ARB berjilid-jilid, itu aja sih. Oke ya. Breeze gimana Breeze? Breeze ini agak susah naiknya, susah kalau sampai level 2720 dalam rentang waktu 1-2 hari ke depan ini. Jadi ini udah kena resisten sekitaran level 2600-an. Berhubung Breeze baru aja breakdown tanggal 13 Mei kemarin, aku belum masukin dia ke watchlist ya untuk buy ya, karena baru aja distribusi. Jadi beda dengan BBRI dan beda dengan BNGA. BNGA juga udah di bawah, udah tanda reversal. Tapi kalau Breeze ini dia baru justru volume gedenya jatuh di 13 Mei. Alangkah baiknya kita menunggu dulu. Oke ya. Miss cuma concern sama M-Traders, aku concern sama semua kok. Pak Pepe kasih cuan liau-liau. Weh. Geringingan. Aduh, apa ya? Apa bahasa Indonesia geringingan, kesemutan sambil berdiri deh. Kok berapa hari gampang kesemutan. Oke, sekarang aku mau bahas, biasanya banking aku bahas di belakang. Aduh, jadi kelihatan. Banking aku bahas di belakang, sekarang banking aku bahas di depan. Aku mau bahas dikit lagi nih. Apa ya? BNGA, Breeze udah. ASII. Nyangkut minta saran profit pamer. Oh iya, bagus dong. Yuk kita ke ASII ya. Oke, kita ke ASII. Aduh, HP-nya mau jatuh. Cece orang Surabaya ya, kok orang logatnya kayak Surabaya banget. Masa sih aku orang Solo lo logat Surabaya nggak kayak gini, lebih ini lagi, lebih medok lagi. Oke. Ini nge-live-nya sambil berdiri, kakinya kesemutan. ASII gimana kabarnya ASII? ASII 14 Mei baru buangan kencang, volume gede tapi wajar. Kenapa? Karena habis come date dia 14 Mei kemarin tuh ex date biasa aja ya. Kemarin perkiraan ASII itu bottomnya di 4460. Ternyata hari ini mantul, so baguslah. Jadi bottomnya nggak jadi di 4460 kemungkinan, atau mungkin beberapa hari lagi masih bisa sampai ke area itu. Intinya di sini sudah membentuk satu V kecil dengan bottomnya itu di angka 15 Mei, di tanggal 15 Mei. Jadi bolehlah di 15 Mei ini aku kasih satu batas di angka 4530. Nah, support barunya ASII ini di angka 4530 ya. Jadi kalau kalian mau buy on weakness atau nawar di 4530 sampai ke bawah di 4460, atau kebalik 4460 sampai 4530. Aku personally aku belum terlalu tertarik dengan Astra International. Ingat ini ilmu penting, perlu diingat-ingat, ini ilmu penting. Jadi semua saham yang habis naik kencang, dia akan sideways. Demikian pula semua saham yang habis turun kencang, dia akan sideways. Nah, Astra International di sini habis turun kencang karena dia habis bagi dividen, dan sangat wajar sekali kalau dia sideways. Ini aku ulang lagi, kemarin-kemarin udah pernah aku bahas, dia akan gerakannya jadi mirip kayak UNTR dan juga mirip kayak ITMG. Jadi UNTR setelah bagi dividen dia tuh turun mentok di level 2200, terus abis itu dia koreksi lagi turun. Jadi kalian jangan FOMO dulu dengan Astra International karena dia bakalan sideways. Gambaran pergerakannya mirip kayak UNTR atau ITMG kayak gini. Oke ya. Breeze bahasnya dikit, minggu depan gimana? Udah tahu tadi. Intinya apa? Teman-teman dibantu jawab yang nanya Breeze di sini. Oke. Terus ASI tadi aku udah kasih tahu supportnya ya. BRPT sebentar, grup Pak PP yang lagi rame aku bahas paling akhir. Aduh, ya yang rame aku bahas paling akhir ya. Sabar ya, sabar ya. Oke, terus bahas apa lagi ya? Ting, tadi mau bahas apa ya? Kok tiba-tiba hilang? Sebelum ngebahas saham Pak PP, nanti aku mau ngebahas saham properti. Udah lama kita nggak bahas properti. Mari, TLKM dulu. Pada penasaran dengan TLKM? TLKM gimana nih?
TLKM gimana nih? TLKM hari ini dia tuh sempat gap down ya, gap down terus kemudian ada naik lagi. Saran aku wait and see dulu aja, jangan spekulatif untuk TLKM karena mengingat guyurannya tuh lebat banget di akhir Maret dan juga di April kemarin. Sekarang juga spekulatif sih sebenarnya. Kalau mau beli di level sekarang ini pas level bottomnya banget. Asal siap stop loss ya di 2880. Aku nggak begitu suka dengan saham tipe kayak gini buat trading karena dia gerakannya naiknya cenderung lambat gitu. Jadi kalau buat investing ya agak nanggung juga. Oke ya. Tang Ting Heng, grup PP dan grup HT. Oke, sabar ya. Itu udah jadi watchlist aku, akan dibahas nanti ya. Udah jadi list bakalan dibahas. 5 top market cap today, brand BBCA, TPIA, AMMN dan BBRI. Jadi no wonder kalau pada penasaran dengan saham Pak PP. Oke, terus rupiah menguat lagi. Sedikit saya bahas tentang rupiah karena tadi ada yang nyenggol juga. Gimana kabarnya? Sentimennya aku udah bahas dari inflasi Amerika dan juga yang membaik, data pengangguran Amerika yang justru malah jadi tantangan ya. Dolar US dibandingkan dengan rupiah saat ini hari ini turun, US-nya turun, rupiahnya menguat, masih bisa sedikit menguat rupiahnya di level 15.840. 15.840, tapi setelah itu harus diwaspadai lagi, market sentimennya belum ada sentimen yang positif. Oke ya, jangan PP sama HT, grup LKH aja. Grup LKH nanti kamu nunggunya lama. Oke, PP sama HT sebentar, tapi aku mau review properti dulu. Properti kita mau lihat BSDE. Miss P1 nyangkut di 500 total 10% porto. Saya sabar. PP Kang Bandar dibahas to, sabar to. Berani-beraninya kau bilang dia bandar, di pengusaha loh. Pengusaha. Gak boleh suujon loh. Haha. Oke. BSDE. BSDE naiknya pelan-pelan, zigzagnya pelan-pelan banget. Ini termasuk V-shape recovery. Jadi kalau mau masuk, nunggu retracement sekitar 920 sampai 930. Ini masih bisa ya. Ya, jadi 920 sampai 930, dan ini termasuk kalau ngejawabin teman-teman yang investing jangka panjang selain Big Bangs dong ya, ini cukup menarik. Salah satunya yang menarik yang termasuk yang dibahas di Mvest. Oke. Terus kemudian selain ini buat long term ya. Kemudian selain BSDE kita akan lihat untuk P1 hari ini naik dengan volume transaksi besar sehingga saya melihat mulai ada tanda-tanda akumulasi di P1. Boleh di watch kalau mau investasi jangka panjang. Untuk trading ya nanti dulu deh kalau buat trading. Oke. SMRA juga bagus fundamentalnya, dan hari ini dia mencoba breakout dari downtrend line-nya yang kuat banget dari 29 November, downtrend line yang diuji di 29 November, 11 Januari, terus di 15 Februari, dan hari ini dia mencoba breakout. Kita lihat besok apakah dia bisa breakout atau enggak. Mungkin nggak besok, lihatnya dalam seminggu ke depan ya. Jadi di sini udah mulai kelihatan sentimen positifnya buat properti, salah satunya dari inflasi Amerika tadi. Cuman aku belum terlalu optimis ya, sentimen kayak gitu oke lah. Cuman kan itu belum gongnya kan. Gongnya tuh apa sih? Gongnya ya ketika The Fed nurunin suku bunga. Selama The Fed belum nurunin suku bunga, dia masih akan zigzag, poco-poco kayak gitu terus. Oke ya. Jadi kita manfaatin zigzagnya buat trading jangka pendek. Oke, yuk kita mau bahas, tadi TMG udah dibahas dikit ya. PTBA dong miss, sideways aja PTBA-nya, mau bagi dividen juga, jadi agak berhati-hati karena habis bagi dividen bisa turun. HMSP-nya nggak dulu, dia turun terus dia bakalan sideways gitu. ABMM gimana, apakah akan seperti UNTR ke depan? Saham Pak PP nanti tak bahas belakangan.
ABMM sebentar ya. Apakah akan seperti UNTR? Jangka menengahnya ABMM masih turun. Jangka pendeknya ada pantulan dikit dan bisa lanjut turun lagi. Perkiraan sementara saat ini seperti itu ya untuk ABMM ya. Tins gimana? Tins harga timahnya masih sideways, wait and see dulu. Antam jangan masuk dulu kecuali kamu mau dividen ya. Ini udah deket banget dividen tanggal 20 Mei nanti, yaitu Senin nanti. Dan kalau udah bagi dividen dia bakalan turun sekitaran 21 Mei nanti. Oke ya. Bahas saham Bakri dong. Saham Bakri aku nggak sentimen kok sama grup apapun, asalkan likuiditasnya ada, teknikalnya ada, dan paling penting kalian ngerti money managementnya gimana. Baiklah, saya akan bahas saham grup Bakri. Oke, jangan sentimen dulu. Saya juga bukan lagi ngepom-pom. Saya disclosure, saya nggak punya saham ini. Mari kita review berdasarkan permintaan teman-teman aja nih. Ini ada Bumi Resources. Bumi Resources itu di dekat area support sekitaran 90. Just watch aja. Sebenarnya ada tanda akumulasi, cuman gerakannya kasar. Jadi hati-hati buat teman-teman pemula. Kalau yang nggak pemula, para scalper, kalian mau nungguin di level 90-an boleh. Tapi scalper kalian mesti punya tools intraday chart, punya layar segede ini. Di depan aku ini ada Odyssey, Samsung Odyssey 57 inch. Ya, perlu kayak gitu. Kalau kalian memang bukan profesional mau scalping, gak perlu kayak gitu, dan gak perlu scalping lah. Kalian udah punya pekerjaan masing-masing. Scalping itu sangat capek banget ya, dan bayar komisi brokernya lumayan gede. Miss Lanitan minta dibahas saham Maya, dan lucunya kemarin ada saham ayam. Saking aku tuh nggak trading saham gorengan, di M-Trade itu udah ada Stock Universe-nya. Stock Universe saham-saham yang layak di trading dan kita fokusnya di saham-saham itu aja. Itu udah difilter sama tim aku. Jadi aku fokusnya di situ aja gitu. Jadi aku sampai nggak aware ada saham namanya ayam kemarin. Oke ya. Terus aku mau bahas saham-saham Pak PP, jadi di belakang nanti. Dan saham Pak Haritano aku mau ingetin aja. Tapi aku mau bahas dulu di sini ADMR dan Adaro. Saratoga Group. Adaro, MDKA, Saratoga Group kita akan review. Ini dekat support 1290, just watch di area itu. ADMR-nya bukan strong recommendation juga. Terus Adaro dekat resistance kemarin ya, ini ada retracement. Kita lebih suka kalau dia turun sampai 2810, lebih aman buat Adaro-nya. Ada pantulan dikit mungkin ya. Terus apa lagi sih tadi? Saratoga. Nah, ini tergantung ya, kalian punya profil resiko seperti apa. Kalian suka yang cepat atau yang pelan-pelan ya. Jadi kalau Saratoga ini bagusnya tuh buat yang mau yang agak pelan-pelan sih. Saratoga sekitaran 1485-an, retracement 1485-an boleh dilirik. Oke. Ada yang nanya Adaro come date kapan? Antonius Leo nanya, aku gak apa loh Adaro kapan, di listku nggak ada. Setahu aku hari ini come date Indi, jadi besok Indi turun. Oke. Sampai berapa Miss Adaro naiknya masih uptrend sih? Let the sky be the only limit. Thank you. Let the sky be the only limit ya. MNCN please. Tunggu kalian teriak dulu. Oke. Beberapa saham grup tertentu beberapa hari ini tuh lumayan aktif. Termasuk grup Bakri. Ada grup Bakri dikit lah. Terus grup Haritano, ada grup Prayogo Pangestu. Aku ingat banget sih sahamnya Pak PP tuh di tahun 2017 kalau nggak salah ya. Itu BRPT juga naik kencang banget. Ya jadi aku nggak sentimen, aku nggak yang gimana. Oke, mari kita review saham ini. Ya, yang pertama aku mau review dari BRPT dulu nih. Absen di sini siapa yang nyangkut di BRPT, tulis, dan sekarang udah nggak nyangkut atau nyangkut masih nyangkut, coba tulis di sini. Miss kangen viewer tembus 8K lagi. Oh iya, itu kalau viewer tembus 8K market artinya lagi rame loh. Oke ya, siapa yang di sini pernah nyangkut saham BRPT? Kalian masih nyangkut nggak? Ini Pak Hendra nyangkut 30%-an, hari ini tiba-tiba cuma minus 11%. Jadi kalian ngerti dong ya, fluktuasinya kayak gimana. Loh, lu ngapain di situ? Kurang kerjaan lo. Effendi. Oke ya. Effendi pindah ke situ, ngapain kamu?
Lucu banget. Oke ya. Jadi perhatikan di sini fluktuasinya di 6 Desember naik kenceng, 7 Desember naik kenceng, 8 Desember kalau orang teman-teman Surabaya tuh kasih itu berarti banget gitu loh. Jadi dulu pas lagi zaman perang banyak para suami berguguran, banyak janda jadinya banyak janda jadi bandara Juanda. Oke, joke receh bapak-bapak banget ya. Bukan joke ibu-ibu, joke bapak-bapak receh banget ya. BRPT naik kenceng abis itu dibanting. Intinya aja lah, intinya gimana intinya? Intinya aku kasih tahu, besok masih bisa naik, masih bisa arah nggak? Masih bisa. Terus gimana dong? Manfaatin saham-sahammu yang nyangkut buat dikurangin. Tahu diri ya, retail kalian remah-remah rengginang. Kalian dan saya sih remah-remah rengginang. Jangan ngelawan bandar. Jangan ngelawan smart money, bahasa kerennya ya, bahasa yang lebih elegan. Siapa bilang bandar, emangnya digoreng. Jangan sujon lah. Bandar-bandar sembarangan. Nanti emitennya denger marah loh. Gak boleh ya. Jadi jangan sujon. Nah, ini besok masih bisa, barangkali masih bisa naik lagi nih. Dan kemungkinan besar masih bisa naik. Jadi kalian kalau nyangkut, tolong manfaatkan kesempatan ini ya. Si ikan-ikan gede lagi berbaik hati buatmu untuk kamu bisa ngurangin posisi. Kalau kamu mau trading di sini, tolong hormatin ikan gedenya. Kok bisa? Hormatin ikan gedenya gimana? Ikan kecil remah-remah rengginang, belinya dikit-dikit aja ya. Senyamannya kamu, sesiapnya kamu kalau dibanting lagi ARB. Paham? Oke, agree ya? Kalau lagi naik aja dipanggil papa. Bahkan dia arah 3 kali pun masih bisa. Jadi dia masih bisa arah 3 kali. Ya, di Mtrade kita review juga, cuman kita nggak rekomendasi beli karena kita banyak banget member yang masih baru ya. Jadi agak-agak riskan kalau sampai mereka nggak ngerti money management, karena meskipun udah ada trading akademinya di sini, ini tuh nggak semua M-traders kita tuh kadang mereka mengikuti gitu, nggak semua dilihat materinya, padahal penting banget. Oke. Nah, oke, balik dulu. Stop. Oke. Kita balik lagi ke BRPT. BRPT tuh bisa loh, arah 3 kali bisa loh. Jadi kalau kalian ada nyangkut di harga berapa nih? 1930, 1940-an ada nggak? Ini bisa balik ke situ. Dalam waktu mungkin 3 hari aja. Tolong digarisbawahi disclaimer, Ellen saat ini bukan lagi ngepom-pom BRPT. Aku nggak punya. Aku nggak ada urusan sama sekali sama grup PP. Kalian lagi dikasih kesempatan sama ikan gede buat bisa makan duluan, buat bisa istilah kata tuh nyangkut-nyangkut kalian dikurangin dulu. Oke ya? Paham ya? Effendi kesini lagi, pindah-pindah sana. Ada lowongan magang nggak? Boleh sih. Kita lagi hire coach. DM aku aja. Mau apply coach. Oke, terus kemudian BRPT. Apalagi tadi saham Pak PP ya. Oh, aku lagi hire HR manager. Jadi infonya ada di highlight aku atau just DM aku aja. Nanti kita kasih URL-nya. info.mtrade.id/HR. Oke ya? Karena kita mau go global. Kapan ya go globalnya ya? Indonesia aja belum beres. Tapi itu mimpi kita sih. Oke ya, jadi cuan naiknya pelan-pelan. Kok nggak auto reject atas sih? Nunggu giliran. Bisa auto reject atas nggak? Aku bilang ya, saya jujur-jujurnya ya, bisa banget. Dia bisa gampang ARB, dia bisa gampang juga ARA. Ya, jadi kalau aku bukan lagi mau ngepom-pom dan aku tidak merekomendasikan beli. Aku kasih tahu buat kalian para nyangkuters, tahu diri, udah nyangkut, udah dikasih kesempatan. Jika sampai dia ada auto reject atas lagi, manfaatkan untuk kurangin posisi. Mtrade sebenarnya kita lagi mempertimbangkan untuk review buy buat trading, tapi kita mau kencengin untuk manajemen resikonya sih sebenarnya ya. Cuman ya nanti dulu deh, kita lihat situasi dulu deh. Enggak dengan musim liburan panjang ini ya, jadi nanti kan minggu depan kayaknya ada Waisak lagi ya, jadi kita nggak mau kayak dekat liburan terus banyak yang nyangkut gitu ya, jadi nggak mau ada yang nyangkut lah, karena resikonya tuh kayak gini, begitu udah beli, kalau misalkan ARB ini nggak bisa keluar sama sekali, jadi yang kita pikirin itu bukan nggak bisa naik, tapi nggak bisa jualan.
resiko paling gede di market bukan sahamnya rugi, tapi nggak bisa jualan. Jadi ya, anyway, sama ya. Remah-remah kerupuk udang. Oke, cuan masih bisa naik. Dan kalau kalian nanya bisa sampai 13.675 atau enggak, masih bisa. Oke, terus kemudian brand, gimana dengan brand? Nah, brand ini agak lain. Dia udah ditarik duluan ya, dan aku nggak tahu masih akan ada alokasi nggak di sini. Brand ini yang paling rawan dengan distribusi, jadi beda dengan BRPT dan juga cuan yang baru ditarik naik. Jadi brand itu yang paling rawan dengan ARB, bahasa gampangnya kayak gitu. Jadi ya retail hargai ikan gede, siap-siap profit taking. Oke ya. Terus KRNWNW, mending PGEO. MTrade ada review PGEO dan kita lihat aja hasilnya nanti gimana. Oke, saham Pak PP udah cukup atau mau ada lagi? Ada yang kurang? Udah mau selesai live-nya tapi belum bahas Inco. Emang kenapa Inco? Aku mau bahas Inco deh, ada yang menarik dengan Inco. Thank you udah follow aku, thank you new followers. Asli, lagi mau Aji Live pasti ngantuk, kelar Aji Live nggak jadi ngantuk, terus nggak bisa bobo. Begitu pasti. TPIA ini kayak brand udah ketinggian, jadi kalau kamu memang mau menguji peruntunganmu di sahamnya Pak PP, cobalah cuan dan BRPT, tapi duit kecil aja, nitip sandal aja, jangan euforia dan masuk kebanyakan duit. Oke ya. PTRO kelewat PTRO. Simpel kan ya, analisis gampang. PTRO kayak brand, kayak TPIA, ketinggian. Jadi kamu lihat cuan dan BRPT aja. Sama-sama semuanya masih bisa naik. PTRO, brand, dan apa tadi ya? TPIA udah rawan profit taking. Gosko kok ada yang bilang Gosko nggak ada hubungannya sama Pak PP. Ada, beliau pernah beli dulu, kayaknya nggak banyak sih. Gosko juga hari ini juga naik sampai berapa nih ya? 26%, tapi nanggung sih, posisi nanggung sih. Dia masih bisa naik lagi sampai 135 dan sampai 160, 170-an. Silahkan sih kalau misalkan mau ngetes dikit-dikit, tapi siap-siap, justru lebih siap dibantingnya daripada siap ditariknya ya. Jadi semua yang naik kenceng siap dibanting. Oke ya. Miss Ellen MNCN please sabar. Habis ini MNCN. Inco MNCN. Aku selingin dulu dengan Inco, dengan yang gak terlalu berlemak dulu deh. Masa sih nggak pakai minyak? Ya adalah, masakan apa sih yang nggak pakai minyak? Bahasa aku kayak gini-gini mungkin hanya bisa dipahami oleh teman-teman yang udah follow aku agak lama ya, karena serba salah kalau aku nggak mau ngomong yang ini ya, menyinggung orang lah, kira-kira kayak gitu. Tapi saya temannya retail, karena saya juga retail. Saya investasi dan trading murni dengan analisis teknikal dan analisis fundamental. Kenapa nggak mau dengar bisikan bandar? Saya kasih tahu, bisikan bandar kalau mereka bisikin buy, artinya mereka mau jual. Kalau mereka bilang sell, artinya mereka mau beli. Jadi saya udah berapa kali secara personal, dulu banget, wah kok nggak cocok ini. Jadi aku nggak mau, aku sama sekali nggak mau. Oke, terus Inco. Emangnya kenal bandar ya? Enggak kenal. Inco, gimana kabarnya Inco? Dari gambar aku ini kalian udah ngerti lah ya. Yang ikut Trading Academy udah tahu. Ya, Inco tuh arahnya tuh mau uptrend, mau naik. Tapi dalam arah uptrend ini pasti akan ada zigzagnya. Jadi zigzagnya ya ada sideways-nya. Dan naiknya bentar, turun dikit. Cuman dalam jangka menengah panjang itu dia cenderung uptrend. Nah kemarin Inco tuh waktu kita bahas di tanggal 6 atau 7 Mei ini kan pas naik, terus kemudian besok-besoknya tuh pas ada zigzagnya, terus ada yang panik, wah itu turun gitu. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2, sama dengan putih, hitam dan putih, nggak bisa gitu. Trading ya kita mesti ngelihat probabilitas jangka menengah naik, jangka pendek dia probabilitasnya masih bisa turun atau masih bisa terkoreksi. Itu normal. Jadi singkat cerita Inco sekarang lagi di normal correctionnya dia. Bahkan jika turun sampai 4.400 pun juga masih normal. Oke, mari kita ke MNCN. MNCN itu udah di watch sama MTrade beberapa hari yang lalu sebenarnya, dan tadi pagi kita juga ada bahas di morning briefing MTrade. Aku nggak tahu apa ada MTraders yang nyolong start atau enggak. Tapi tadi hari ini kita nunggu confirmation pattern inverse head and shoulder. Kadang MTrade nggak nunggu confirmation, kadang just ada tanda-tanda mau mantul beli aja gitu, review buy. Tapi hari ini kita nunggu confirmation. Kenapa?
Kenapa? Karena dia tuh sebenarnya lagi reversal dari tren stage satunya yang bekas downtrend banget gitu. Bukannya kemarin saham-saham komoditas juga di stage 1 ya bekas downtrend ya terus balik ke atas. Iya sih, tapi yang ini beda. Jadi intinya sih ya, long story short, aku lebih berhati-hati dengan emiten grup. Mau grup apapun aku berhati-hati. Jadi ada grup Bakri, grup Salim, grup MNC, grup PP. Kita M-Trade lebih berhati-hati. Jadi hari ini MNCN dia lagi breakout. Dalam jangka pendek bisa menguji. Ingat kata-kataku perlu aku jelasin, aku ajarin ya. Dalam jangka pendek bisa menguji resisten 410 sampai dengan 430, 428 itu area MA 200 tuh kuat banget. Kata-kata menguji, berpotensi menguji, artinya itu adalah probabilitas besar. Dia bisa menguji area itu, bukan sebuah kepastian. Dan dalam berapa hari kira-kira bisa sampai level 430, rentang waktunya sekitaran 1 minggu, barangkali 1 hari tercapai, ya sudah bersyukur gitu loh. Tapi ada potensi dia akan zigzag dulu, baru kemudian mencapai area itu. Mungkin ada yang nanya, loh kalau tadi bicaranya probabilitas berarti ada kemungkinan nggak kena dong? Ya iya, makanya aku manage expectation dengan cara seperti itu. Sebelumnya aku mau kasih lihat dulu bahwa hari Sabtu nanti ini ada acara Mvstart. Ini tripodku agak miring-miring ya, ada Mvstart. Jadi hari Sabtu nanti aku pin di sini. Langsung aja ke mvst.id/start, emvst.id.id/start dengan kode promo ya. Cara masukin kode promonya, pencet dulu daftar sekarang. Ribet banget nih pakai 2 kamera nih. Tuh, daftar sekarang di situ ya. Pencet daftar sekarang di situ. Kelihatan nggak oren-oren di kanan atas tuh? Masukin kode yang dari TikTok, kasih kode TIK TOK. Yang dari sini, nih. Kamu pakai kode IGM. Oke? Promo yo tuh yo promo. Gratis loh, tak kasih tahu. Itu gratis dengan kode IGMO gratis. Tangguh sejagat Investindo. Kenapa? Kalau dari live kalian belajar tentang baca market, dikasih terus disuapin ikannya. Tapi kalau di Mvstart ini kamu diajarin mancingnya buat investasi. Kalau yang di Trading Academy kamu diajarin mancingnya buat yang trading. Kira-kira kayak gitu. Telcam tadi udah aku bahas, SMDR udah aku bahas. Tadi aku udah bahas saham grup Pak HT. Saham grup Pak HT yang lain gimana? Punya itu Pak LKH kan punya banyak tuh. Dibahas besok di morning briefing M-Trade besok. Dan saham Pak PP besok kita update secara real time juga ya. Oke. Ini sudah 1 jam ilmu mahal, lebih mahal yang ada di Mvstart di sini, dan aku kasih kode promo buat kalian supaya kalian bisa belajar dengan gratis. Ini buat pemula belajar investasi saham supaya ada bangun fondasi dan nggak cuman dibacain saham terus tiap hari, supaya kalian bisa punya ilmunya juga. Saya Ellen May, salam profit. Terima kasih sudah nonton live malam hari ini. Jangan lupa kalian join channel aku ya. Join channel bukan Telegram. Kita nggak ada Telegram karena banyak penipuan. Jadi di sosmed aku yang ini, ya yang ini. Aku nggak bisa ngomong, nanti kena sama si tok gitu loh. Jadi join channel aku. Ada di profile aku. Paham nggak sih kalian yang di situ? Di profile aku ya. Aku banyak share hal-hal yang menarik di situ. Terus aku lagi hire HR manager, aku cari yang benar-benar pengalaman dan ngerti industri education technology, edtech, dan di perusahaan-perusahaan teknologi. Jadi kalau ada kandidat atau DM aku HR manager, caranya gimana? Atau URL-nya apa? Atau langsung aja ke info.mtrade.id/HR. Mtrade. Saya Ellen May, salam profit. Dadah. info.mtrade.id/HR, bantuin ya cari HR manager, bantuin aku supaya aku bisa kasih yang lebih baik lagi buat kalian semuanya. Thank you.